Selamat berjumpa anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apa-apa, dan senantiasa dalam pelindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, kita akan belajar pada tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Pada subtema 1, yaitu lingkungan tempat tinggalku. Pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak sekalian, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah yang pertama, pengaruh lingkungan terhadap mata pencarian penduduk. Yang kedua, mata pencarian penduduk di daerah kota. Yang ketiga, mata pencarian penduduk di daerah desa. Dan yang keempat adalah kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaannya. Anak-anak, kita akan membahas pengaruh lingkungan terhadap mata pencarian penduduk. Di Indonesia, bentang alam wilayahnya berbeda-beda. Lingkungan alam di Indonesia yang beragam berdampak pada mata pencarian atau jenis pekerjaan penduduk setempat. Berikut adalah contoh mata pencarian berdasarkan lingkungan tempat tinggal penduduk. Yang pertama, penduduk di daerah pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan, yaitu orang yang menangkap ikan di laut. Bekerja menjadi petani garam, yaitu mengolah air laut menjadi garam. Bekerja menjadi petani tambak, yaitu orang yang memelihara ikan atau udang di kolam tambak di pantai. Di antara mereka ada yang bekerja menjadi perajin jaring, karena para nelayan membutuhkan jaring untuk menangkap ikan di laut. Yang kedua, penduduk di dataran rendah. Mereka bekerja sebagai petani sayur atau pedagang. Ada yang menjadi petani sayur atau petani buah, pedagang yang membuka toko atau pedagang keliling atau pedagang di pasar. Ada juga yang peternak, yaitu peternak unggas, yaitu hewan seperti burung puyuh, ayam, dan bebek. Itu termasuk hewan unggas. Ada juga yang memelihara hewan besar seperti kambing atau sapi untuk mereka pelihara dan menghasilkan uang. Yang ketiga adalah penduduk yang bekerja di dataran tinggi. Mereka bekerja sebagai petani sayur, petani buah, atau petani bunga. Ada juga peternak sapi, karena sapi bisa mendapatkan banyak makanan di dataran tinggi karena tanaman tumbuh dengan subur. Penduduk juga bekerja pada bidang perkebunan, seperti perkebunan teh, kopi, dan cengkeh. Karena teh, kopi, dan cengkeh bisa tumbuh dengan baik pada ketinggian seperti di dataran tinggi. Mata pencarian penduduk di daerah kota. Anak-anak sekalian, di lingkungan kota yang sudah maju, banyak menawarkan pekerjaan dalam bidang jasa. Nah, penduduk pun bekerja dalam bidang jasa. Mereka adalah pekerja jasa. Contoh pekerjaan yang memberikan jasa kepada para konsumen adalah dokter, pegawai negeri, perawat, karyawan, konsultan, guru, pengacara, sopir, pekerja pabrik, satpam, dan pekerja jasa yang lain. Dokter adalah orang yang memberikan jasa dalam bidang kesehatan. Pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada instansi pemerintah dan upahnya diberikan oleh negara, dan sebagainya. Anak-anak, apakah yang dimaksud dengan pekerja jasa? Pekerja jasa adalah pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, tetapi memberikan jasa tenaga atau pengetahuan, pemikiran. Penduduk yang membutuhkan jasa tenaga atau pemikiran bisa menghubungi para pekerja jasa tersebut. Ini adalah ilustrasi orang yang bekerja dalam bidang jasa. Mata pencarian penduduk di daerah desa. Lingkungan desa yang masih alami, udara segar, lahan pertanian yang banyak, aliran sungai, dan sebagainya, membuat para warga bekerja dalam bidang pertanian. Penduduk desa bekerja sebagai petani, peternak, buruh tani, pedagang, atau perajin. Apakah anak-anak tahu yang dimaksud dengan buruh tani? Orang yang melakukan pekerjaan sebagai buruh tani adalah orang yang melakukan pekerjaan bercocok tanam, memetik buah, dan sebagainya, dan upahnya diberikan oleh para pemilik sawah atau pemilik kebun. Mereka melakukan itu karena tidak punya lahan pertanian sendiri. Ini adalah ilustrasi penduduk desa yang mengolah tanah dan
melakukan aktivitas peternakan, dan ini adalah para petani yang sudah memanfaatkan traktor untuk mengolah sawah atau kebunnya. Anak-anak sekalian, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, jenis kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi dinamakan produsen. Berikut adalah contoh produsen. Yang pertama, produsen kue, yaitu kegiatan yang memproduksi kue. Kedua, produsen boneka, yaitu kegiatan memproduksi boneka. Berikutnya adalah produsen ayam, produsen laptop, produsen sepatu. Dan ini adalah gambar atau ilustrasi yang menggambarkan penduduk sedang melakukan kegiatan produksi. Berikutnya adalah kegiatan distribusi. Kegiatan ekonomi distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke pemakai atau ke konsumen. Orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen dinamakan distributor. Ini adalah kegiatan distributor yang ditunjukkan dalam rupa ilustrasi gambar. Berikutnya adalah kegiatan ekonomi konsumen. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi konsumen? Konsumen adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa sesuai kebutuhan masing-masing. Para konsumen bisa memakai barang atau jasa dengan membayar sesuai harga yang telah disepakati. Dengan demikian, para produsen bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, para konsumen juga terpenuhi kebutuhannya dan mesti mengeluarkan biaya untuk mendapatkan kebutuhannya. Kebutuhan manusia ada 3, yaitu sandang, pangan, dan papan. Bisa terpenuhi kalau mereka mempunyai uang untuk membeli atau membiayai kebutuhan mereka. Ini adalah kegiatan konsumen, seperti pasien membutuhkan jasa dokter, para keluarga membutuhkan makanan untuk kehidupan sehari-hari. Ini konsumen sedang mengendarai motor, para konsumen musisi yang sedang memakai alat-alat musik untuk kegiatan mereka. Kegiatan ekonomi dan pekerjaan. Anak-anak sekalian, di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ada bermacam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan ekonomi di rumah sakit. Orang yang bekerja di rumah sakit antara lain dokter, perawat, kasir, dan satpam, dan pekerjaan yang lain, misalnya cleaning service dan sebagainya. Kegiatan ekonomi berupa mal. Nah, orang yang bekerja di mal antara lain pedagang, kasir, pelayan, satpam, pemilik toko, dan sebagainya. Dan beberapa jenis kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terdapat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.